Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianita Indayanti, NIM 2018-210-732 dari kelompok 5 studi kelayakan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pasar. Analisis kelayakan aspek pasar, yaitu tujuannya dari analisis aspek pasar adalah untuk mengetahui kelayakan pendirian usaha pestisida tembakau yang berlokasi di Pandugosari 10 PS2K nomor 32 YKP Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan untuk identifikasi pesaing industri, yaitu produk pestisida tembakau dipilih berdasarkan analisa pasar di bidang pertanian dan perkebunan, di mana produk ini memiliki kesempatan untuk masuk ke pasaran. Tembakau juga merupakan tanaman organik yang mengandung banyak nutrisi dan khasiat. Tembakau juga dapat diolah menjadi produk pembasmi hama, salah satunya itu dapat diolah menjadi pestisida, yaitu pestisida yang merupakan alternatif yang dapat menjaga tanaman dan virus hama, yang menghilangkan bakteri, kuman, serta ramah lingkungan, efektif dan praktis dibawa kemana saja dan di mana saja. Lalu berdasarkan analisa pasar yang kami hadapi saat ini, maka analisis SWOT yang dapat kami uraikan adalah sebagai berikut, yaitu strength, yaitu kelebihan produk kami dibandingkan dengan pesaing lainnya, yaitu dari segi bahan baku yang beda dari produk lain. Karena produk kami terbuat dari bahan alami yang menyuguhkan dua manfaat sekaligus, yaitu pembasmi hama dan penghilang bakteri-bakteri lain. Lalu ada weakness, yaitu di balik manfaat yang produk kami miliki, namun banyak masyarakat yang belum mengenal dan masih terlihat asing terhadap produk pestisida tembakau ini yang terbuat dari tanaman tembakau yang termasuk asing untuk produk pestisida, sehingga kami perlu usaha yang lebih agar produk kita bersaing. Dan yang ketiga ada opportunity. Seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap penggunaan produk yang aman dari bahan yang alami, produk-produk organik ini mulai banyak muncul dan diproduksi dalam berbagai bentuk, salah satunya pestisida. Lalu yang terakhir ada threats, yaitu ancaman produk kami, yaitu dengan adanya pesaing baru yang memproduksi produk sejenis dengan bahan yang lebih memiliki banyak manfaat dan harga yang lebih murah. Selanjutnya ada identifikasi peluang pasar. Berdasarkan pengumpulan data yang telah kami lakukan, permintaan untuk pestisida sejenis semakin meningkat. Hal tersebut dapat dilihat pada PT Agro Sejahtera yang sebagai contoh kami dengan PT Agrikon. Yang pertama, PT Agro Sejahtera di tahun 2016 memiliki permintaan 13.609 dan penawaran 10.823, sehingga peluang terjadi di 2.786. Dan di tahun 2017 13.863 dengan penawaran 11.265, yaitu dengan peluang 2.598. Dan di tahun berikutnya, di tahun 2018 permintaan 14.092 di penawaran 12.834 dengan hasil peluang 1.258. Dan di tahun 2019 ada permintaan 15.638 dengan penawaran 12.946 dengan peluang 2.692. Di tahun terakhir, di tahun 2020, yaitu 15.982 dan penawarannya 12.034 dengan peluang 3.948. Kami mengasumsikan di 5 tahun ke belakang. Lalu di PT Agrikon juga seperti itu. Di tahun 2016-nya permintaan 12.846 dengan penawaran 10.379 dengan peluang 2.467. Di tahun 2017 permintaan menjadi 13.487, penawaran 10.008 dan juga peluang 3.479. Di tahun 2018 14.763 dengan penawaran 12.178 dengan hasil peluang 2.585. Di tahun 2019 15.083 penawaran 13.790 dengan peluang 1.293. Dan di tahun 2020 16.894 dengan penawaran 14.367 dengan hasil peluang 2.527. Dan selanjutnya dalam peluang pasar potensial pestisida tembakau
Di tahun 2016 total permintaan 26.455 dengan total penawaran 21.202 dengan peluang 5.253. Di tahun 2017 ada 27.350 dengan total penawaran 21.273 dengan peluang 6.077. Di tahun 2018 28.855 dengan penawaran 25.012 dengan peluang 3.843. 2019 30.721 dengan total penawaran 26.736 dengan peluang 3.985. Dan di 2020 yaitu 32.876 total penawaran 26.401 dengan hasil peluang 6.475. Dan selanjutnya adalah forecast permintaan persaing. Di tahun 2016, demand industri Y 26.455 dengan X-2, X2-nya 4 dan X dikalikan Y 52.910. Di tahun 2017, 27.350 dengan X-1 dengan X kuadrat 1, X kali Y 27.350. Dan di tahun 2018, 28.855 dengan X0, X20 dengan X kali Y 0 juga. Dengan 2019, 30.721, X1, X pangkat 2, 1, jadi X kali Y-nya 30.721. Dengan di tahun 2020, 32.876 dengan X2, X kuadrat 4, dengan X kali Y 65.752. Dengan total 146.257 dengan X0 dan X pangkat 2 10, X kali Y yaitu 16.213. Sehingga diperoleh formula dari metode least square yaitu dengan sigma N5, sigma Y 146.257 dengan sigma XY 16.210 dengan sigma X kuadrat yaitu 10. Dengan menghasilkan A 29.251 dan B 1.621 yang akan menjadi 29.251 dikurangi 1.621 dalam kurung 3 dengan hasil 34.114. Untuk forecast permintaan pestisida tembakau di tahun 2022 hingga di tahun 2031 dan A dari 2022 yaitu 29.251 dengan B 921 dengan total nilai sama di tahun 2022 hingga 2031 dengan X 2022 4 yaitu ramalan permintaannya 35.735 dengan ramalan permintaan di 2023 di tahun 2023 dengan X 5 yaitu 37.356 dan 2024 X menjadi 6 dengan ramalan permintaannya 38.977. Di tahun 2025 menjadi 7 dengan 40.598. Di selanjutnya di 2026 X menjadi 8 menjadi 42.219. Selanjutnya di X9 43.840. Selanjutnya di X10 menjadi 45.461 dan di selanjutnya menjadi X11 menjadi 47.082 dan seterusnya di 12 menjadi 48.703 dan yang terakhir 13 menjadi 50.324. Market share dan volume penjualan market share adalah kemampuan perusahaan untuk dapat menguasai pasar. Besarnya permintaan pestisida tembakau untuk 10 tahun yang akan datang. Dengan market share, forecast market share pestisida tembakau di tahun 2022 permintaan industrinya 35.735 dengan market share 14%. Dengan perkiraan penjualan 5.003 di tahun 2023 37.356 dengan market share 14% di 5.230 dan 2024 38.977 market share-nya 15% menghasilkan 5.847 dan 40.598 di 15% menghasilkan 6.090 dan di tahun 2026 42.219 16% menjadi 6.755
Dan 2027 43.840, 16% menjadi 7.014. Dan di tahun 2028 45.461, 17% menjadi 7.728. Dan di tahun 2029 47.082, 17% menjadi 8.004. Dan 2030 48.703 untuk permintaan industri dan market share 18% menjadi perkiraan penjualan 8.767. Dan terakhir di tahun 2031 permintaan industri 50.324 dengan market share 18%, yaitu perkiraan penjualannya 9.058. Kami menetapkan market share tahun pertama sebesar 14% dengan peningkatan per 2 tahun sebesar 1%. Dikarenakan produk ini merupakan produk yang sudah banyak diminati, maka dan itu perusahaan mengambil market share tinggi. Namun diasumsikan setiap tahun tingkat produksi dan juga kemampuan penjualan dari perusahaan serta minat pasar mengalami peningkatan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.